Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allahumma sholli ala Muhammad sebagai kiriman selawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada video kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan tentang kegiatan pemberantasan buta baca Al-Quran yang kami coba mulai lakukan secara intensif kurang lebih 1 tahun terakhir ini. Kegiatan ini sebagai respon terhadap berbagai hasil survei termasuk oleh Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, dan yang lainnya, menyebutkan bahwa ada lebih 60% umat Islam Indonesia yang tidak bisa membaca Al-Quran. Bagi kami angka ini adalah angka yang terlalu besar. Nah, sehingga kami merasa bahwa mesti harus ada langkah-langkah yang serius, langkah yang strategis untuk mengantisipasi sehingga angka buta baca Al-Quran ini tidak semakin meningkat. Karena kecenderungannya ini semakin meningkat. Nah, karena itu kami mencoba menyusun langkah-langkah yang strategis untuk kegiatan pemberantasan buta baca Al-Quran. Yang pertama, kami telah mendirikan sebuah lembaga yang kami sebut dengan Gerakan Indonesia Berantas Buta Baca Al-Quran, yang fokus pada agenda utama adalah mencetak guru ngaji yang memiliki kemampuan bisa mengajar dengan sangat cepat pada orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Kenapa kami harus fokus kepada guru ngaji? Karena faktanya adalah di berbagai daerah, terutama di daerah-daerah pedalaman, itu guru ngaji sudah sulit ditemukan. Dulu yang menjadi guru ngaji di desa-desa, di kampung adalah orang-orang tua kita dahulu. Nah, ketika mereka sudah tidak ada, nah ini tidak ada generasi yang melanjutkan. Saya sudah sering berkeliling ke berbagai daerah dan desa, benar-benar menemukan bahwa di desa, di musola, di masjid sudah tidak ada lagi kegiatan belajar mengajar Al-Quran. Itulah sebabnya kami fokus untuk mentraining guru-guru ngaji, dan ini kami sudah melakukan di berbagai daerah. Sebagaimana pada kesempatan ini kami berada di Makassar dalam rangka safari Ramadan dan training guru ngaji di berbagai daerah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini sebetulnya sudah cukup banyak metode yang dikembangkan. Ya, jadi semua saya kira bagus. Yang paling kita kenal ada metode Iqra, kemudian ada Ummi, ada Qiraati, dan yang lain. Satu dengan yang lain saya kira semua adalah bagus. Nah, hanya saja saya secara pribadi memilih sebuah metode yang mungkin tidak terlalu familiar di masyarakat, yakni metode Al-Barqi. Sebetulnya metode ini jauh lebih awal dibanding dengan metode Iqra misalnya. Nah, jadi metode ini disusun oleh Kiai Haji Muhajir Sultan dari Surabaya. Nah, lalu kemudian saya mengenalnya kira-kira tahun 95-96. Jadi hampir 30 tahun sejak saya mengenal ini, dan sejak itu pula saya sangat aktif untuk mengajarkan metode ini di masyarakat. Baik mengajar orang yang tidak bisa membaca Al-Quran ataupun mengajar guru-guru untuk menjadi guru ngaji.
Bagi saya bahwa metode ini punya keunggulan yang tidak dimiliki oleh metode yang lain. Nah, jadi kalau metode-metode yang lain, biasanya orang-orang yang diajar itu dimulai dengan menghafal secara keseluruhan huruf hijaiyah satu persatu. Di satu persatu huruf hijaiyah dihafal. Setelah dihafal semuanya, ya mungkin butuh waktu sebulan, ya 2 bulan hanya untuk menghafal huruf hijaiyah. Nah, setelah itu baru diajar membaca rangkaian atau kalimat bersambung. Nah, sementara metode ini tidak demikian. Bahkan metode ini disebut dengan metode yang menghafal tanpa menghafal. Jadi orang yang diajar itu tidak diminta untuk menghafal satu persatu, tapi menggunakan sebuah yang disebut dengan kata lembaga. Nah, kata lembaga ini adalah kumpulan dari huruf hijaiyah yang jika dibaca memiliki makna bahasa Indonesia, sehingga sekali kita sebut, maka orang yang diajar itu pasti akan mengingatnya dan tidak akan lupa. Nah, sehingga metode ini di samping dikenal sebagai metode menghafal tanpa menghafal, juga dikenal dengan metode anti lupa karena dia memiliki rumus. Nah, sehingga ketika dia lupa tinggal ingat rumusnya, maka otomatis huruf-huruf hijaiyah yang ada di dalam rumus atau kata lembaga itu akan segera diingat. Pada kesempatan ini saya ingin mencontohkan satu kata lembaga. Misalnya di sini saya ambil satu contoh. Ini ada 4 huruf hijaiyah. Ini ada 4 huruf hijaiyah. Ada mim, ada ha, ada ka, ada ya yang sudah diberi tanda fathah, sehingga kalau dibaca ma, ha, ka, ya. Nah, cara mengajarkannya tidak disuruh menghafal satu-satu, tidak disuruh menghafal ma, baru ka, baru ha, atau ya. Tapi pertama kali ini ditutup dulu, baru orang yang diajar itu diminta untuk mengikuti satu kalimat yang disebut dengan kata lembaga, yakni mahakaya. Nah, terus diulang berapa kali sampai disuruh ulang, kemudian kita tunjuk ini sampai diulang mahakaya, 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 diulang berapa kali. Nah, mungkin pada baris kolom yang pertama ini belum bisa mendeteksi secara langsung apa maksudnya. Nah, makanya di kolom yang kedua ini dibagi dua. Ini dibagi dua ini sama ini, nama ini. Maksudnya ini sudah mulai diacak di antara dua ini. Jadi misalnya ini ma ha ma ha ma. Terus ini ka ya ka ya ka, dibola-bola. Itu sudah mulai orang yang diajar itu dalam arti mulai muncul kesadaran bahwa oh, ini huruf ini sepertinya namanya ini. Nah, untuk lebih menguatkan, di bawah ini dipisah satu persatu sehingga ini bisa diacak. Mahakaya ya kahama maka haya ya hakama maka maya ka, dan seterusnya. Setelah diacak dari depan ke belakang, belakang ke depan, dari tengah ke belakang, tengah ke depan, bisa bunyi, berarti dia sudah hafal tanpa disuruh menghafal. Nah, jadi metodenya seperti itu. Nah, sehingga metode ini menurut pengalaman saya itu dalam waktu yang sangat singkat, 2-3 menit, itu 4 huruf hijaiyah ini langsung bisa dihafal. Nah, yang lebih unik lagi, ini di bawah ini sudah langsung dirangkai dengan huruf dalam posisi di awal, di tengah, dan di akhir. Biasanya kalau lancar ini, maka yang di bawah ini nggak ada masalah, karena dia sudah tahu bahwa ini pasti sama, bacanya sama dengan ini. Maka dia akan pasti langsung baca ini ma meskipun modelnya berbeda. Nah, sehingga ketika diulang-ulang di sini, sehingga udah mulai menyadari bahwa huruf-huruf ini namanya ha, ini ha, ini ha. Nah, di bawah ini sudah langsung dirangkai. Jadi baru 4 huruf hijaiyah yang dikenal itu sudah langsung diperkenalkan baca sambung. Nah, ini sudah langsung disambung, ini di bawahnya ini maha. Kalau ini dia tidak tahu jangan diberitahu, tapi ditunjuk di atasnya, makanya ada tanda panah. Kalau dia ini tidak tahu, maka tunjuk yang di sini, dia pasti tahu ini, kan ini maha kaya. Ya.
Jadi jangan diberitahu bahwa ini namanya ma, enggak boleh. Nah, kalau ini dia tidak tahu, tunjukkan di atasnya. Atasnya lupa, tunjuk ini, pas dia tahu. Karena ini maha, oh ini maha, ini ha. Nah, ha berarti ini ha, ini ha. Maha, langsung baca sambung bisa. Ya, di bawahnya begitu. Hama. Ya, kalau lupa tunjuk ini. Kalau ini lupa tunjuk ini. Begitu pula dengan ini. Ka, ya. Ya ka. Mahaka, kahama, mahamaka, ya hama. Pengalaman saya dalam waktu 5 menit bahkan kurang, orang yang tidak mengenal sama kali huruf hijaiyah bisa langsung baca sambung seperti ini. Ya. Nah, jadi dia langsung bisa membaca sambung huruf hijaiyah yang sudah dipelajari meskipun belum mengetahui semua huruf hijaiyah. Setelah dia bisa baca ini, kesempatan kita memberi motivasi spirit. Pak, Bu, atau anak-anak sekalian, baca Al-Quran itu begini saja. Jadi sebetulnya ini sudah hampir katakan bisa baca Al-Quran. Maka dia jadi semangat. Dibanding huruf hijaiyah dihafal sebulan, wah mungkin belum separuh dah. Capek ini menghafal tiap hari, kayaknya susah. Nah, kalau di sini setiap dia mengenal huruf hijaiyah 4, maka dia langsung baca sambung. Maka di saat itu kita bilang sebetulnya baca Al-Quran itu cuma begini saja. Nah, sehingga ini memotivasi dia sehingga dia menjadi semangat. Jadi semudah itu sebetulnya mengejarkan cara membaca Al-Quran, sehingga jika orang yang diajar itu pikirannya masih fresh, usia SMP, SMA, mahasiswa, pengalaman saya insya Allah sesuai dengan penyusun buku ini mengatakan ini adalah buku sistem 8 jam. Maksudnya 8 jam bisa selesai diajarkan ini, dan artinya orang yang diajar itu sudah bisa langsung baca Al-Quran besar atau naik mushaf Al-Quran. Ada yang kurang bahkan dari itu. Nah, tapi yang lebih dari 8 jam, 10 jam juga ada, tergantung kepada kondisi masing-masing setiap orang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap bahwa dengan metode-metode yang seperti ini, maka mestinya sudah tidak ada lagi alasan ada saudara-saudara kita yang tidak bisa baca Al-Quran, karena cara ini adalah cara yang sangat mudah, simple, bahkan mungkin bisa gratis ya. Karena saya sendiri melakukan pelatihan di mana-mana itu insya Allah sifatnya gratis. Mari kita dukung kegiatan ini, kita terus melakukan upaya dan rangka untuk menjadi pembela-pembela agama Allah Subhanahu wa taala, agar Allah pun berkenan untuk membela kita di dunia dan di akhirat. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.